البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsur rabi'a asyar, hadis yang ke-14 dari Riyadhus Shalihin. An Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah bin Utsman bin Man? Abdullah bin Utsman bin Amr bin Amir. Pakai ain semua. Abdullah bin Utsman bin Amr bin Amir. Anaknya juga namanya Abdurrahman, ada ainnya juga. Anaknya namanya juga siapa? Aisyah, ada ainnya juga. Tidak semua, tapi ini sekitar apa? Munasabah. Tayyib. Qal ya ayyuhan nas. Beliau berkhutbah ketika beliau sudah menjadi khalifah. Wahai orang-orang semuanya, innakum lataqra'una hadhil ayah. Sungguh kalian benar-benar membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, urus diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat apabila kalian telah mengikuti petunjuk. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sementara saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'awudz zalim. Sesungguhnya manusia apabila melihat orang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian mereka tidak mengambil kedua tangan orang zalim ini, ausyaka ayya ummahumullahu biiqabim min. Hampir-hampir Allah itu akan meratakan siksaan darinya kepada mereka, ya ummahum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanida shahihah. Sanadnya sahih. Baik. Disebutkan di sini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan manusia akan kesalahan mereka di dalam memahami ayat. Dan memang ini adalah apa di antara tugas dari kepala negara, tugas para wulatul umur untuk menjaga umat dari kesalahan-kesalahan, untuk memperbaiki mereka dari kekeliruan mereka, untuk mengentaskan, untuk menyelamatkan mereka dari kebodohan kepada apa? Kepada ilmu. Kenapa? Dan itu ma'ruf, semuanya pun memahami ini. Tugas pemerintah adalah untuk apa? Untuk membuat rakyatnya jadi pandai. Tetapi jangan hanya pandai urusan dunia, tapi urusan yang lebih besar dari itu. Harusnya mereka juga apa? Lebih pandai lagi. Dunia, dia adalah sekitar satu nafas dari nafas-nafas akhirat. Sementara di akhirat itu satu harinya adalah 1000 tahun di dunia. Sementara akhirat itu bukan hanya sehari 2 hari. Dia adalah kehidupan yang kekal. Maka betul-betul kehidupan dunia itu hanyalah satu nafas dari nafas-nafas akhirat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka bagaimana orang rela menghabiskan 43 billion untuk apa? Untuk pendidikan duniawi, sementara akhirat terbengkalai. Ini adalah sesuatu yang tidak layak. Allah Ta'ala berfirman, dzalika mablaghuhum minal ilm, bahwasanya dunia itu adalah puncak dari ilmu mereka, adapun akhirat mereka tidak paham. Ini adalah sesuatu yang tidak layak. Sementara dunia akan mereka tinggalkan, karena mereka akan segera mati, meninggalkan harta sebanyak-banyaknya yang pernah mereka kumpulkan. Atau justru dunia yang meninggalkan mereka, yaitu orang usianya masih muda, ternyata apa? Sudah datang akhirat, nah dunia sudah habis. Maka inilah keadaan dunia, yang dia itu adalah faniyah. Kehidupannya adalah sesuatu yang sangat cepat rusak, dan dia itu sendiri sebagaimana namanya, yaitu dia hina. Dan ini sesuatu yang sangat hina. Sementara akhirat dia itu akan betul-betul datang, dan dia adalah kehidupan yang kekal. Maka tidak layak, yaitu para wulatul umur, demikian pula orang-orang yang punya kemampuan dan orang-orang yang memiliki apa, yang diberi tauliyah untuk apa? Lebih mementingkan dunia daripada pendidikan akhirat bagi umat. Baik. Maka di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menjalankan tugas sebagai apa? Sebagai pengelola bagi rakyatnya, menyelamatkan mereka dari pemahaman-pemahaman yang keliru agar tidak salah melangkah. Karena kalau salah melangkah maka keadaannya boleh jadi fatal, akan celaka. Maka di sini beliau mengatakan, ya ayyuhan nas innakum lataqra'una hadhil ayah. Wahai orang-orang, sungguh kalian membaca ayat ini, ayat dalam Al-Maidah itu. Wahai manusia,
ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, urus diri kalian sendiri, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat apabila kalian telah mengikuti petunjuk. Alaikum anfusakum ini adalah isim fi'il amr, yaitu khudu anfusakum, urus diri kalian sendiri. Baik, dohir dari ayat ini, dohir yang langsung terbayangkan walaupun bukan ini yang diinginkan adalah apa? Kita tidak peduli orang mau sesat, orang mau celaka atau bodoh, yang penting kita sudah dapat petunjuk, yang penting kita sudah beribadah, sudah, kita tidak perlu mengurus mereka. Baik, kata Abu Bakar As-Siddiq bukan seperti itu. Makanya di dalam lafaz yang lain, dan lafaznya sahih, hadits Abi Bakar As-Siddiq mengatakan wa tadaunaha ghaira maudhi'iha. Kalian membaca ayat ini, ya rahmukallah, tetapi kalian meletakkan bukan pada tempatnya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'awu dzalim, sesungguhnya manusia apabila melihat orang yang zalim. Kita lihat di sini dia didatangkan dengan isim mustaq. Jadi yang diinginkan adalah apa? Fi'ilnya, yaitu bukannya orang diam saja, tetapi memang orangnya berbuat zalim. Manusia melihat kemungkaran, melihat orang sedang berbuat kezaliman, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian mereka tidak mengambil kedua tangan orang ini, akhadha ala, ini berarti apa? Menunjukkan quwwah, menunjukkan adanya kekuatan dan pemaksaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari ketika menafsirkan apa? Hadis, menjelaskan hadis Jabir yang bicara masalah ini juga, akhadha ala. Maksudnya adalah apa? Betul-betul bukan hanya bicara, tapi tangkap tangan dia. Kemudian apa? Kemudian cegah dia dari kezaliman. Berarti siapa yang layak dan berhak melakukan ini? Yaitu ashabul wilayat, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Yang berkuasa di rumahnya, maka dia adalah berkuasa untuk itu. Yang berkuasa di desanya, maka dia adalah berwenang melakukan itu. Yang berkuasa di provinsinya demikian, yang berkuasa di negaranya, maka dia yang layak melakukan itu. Adapun kalau yang tidak mampu, maka dia bertakwa kepada Allah semampunya, dengan lisannya, dengan hatinya, dan seterusnya. Terakhir dengan hati tentunya. Tayyib, apa akibatnya kalau tidak ada lagi yang mengingkari kemungkaran dengan tangan? Ausyaka ayya ummahumullahu bi'iqabim minhu. Hampir-hampir Allah itu akan meratakan kepada mereka semua hukuman dari sisinya. Tayyib, dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang diqqatu ulumi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, kedalaman ilmu Abu Bakar As-Siddiq. Dan jelas memang beliau adalah orang yang paling berilmu. Kalau Umar bin Khattab saja ilmunya sangat banyak, apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu, wa kana a'lamuna bihi Abu Bakr As-Siddiq. Dan orang yang paling tahu tentang Rasulullah di antara kami adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau adalah kawan paling dekat, teman paling setia di masa sebelum Islam dan setelah Islam. Sehingga beliau paling tahu tentang Rasulullah, paling tahu apa ajaran beliau, dan paling tahu apa yang diinginkan kepada beliau, dan paling tahu apa yang beliau inginkan, dan paling tahu tentang wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau. Makanya ketika sebagian sahabat ini, zaman Abu Bakar As-Siddiq, sahabat masih banyak sekali, dan juga tabi'in, mereka salah di dalam memahami ayat ini, diperbaiki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya ayat ini tidak sedang menyuruh kita itu diam dari kemungkaran dan memikir diri sendiri, bukan demikian. Kenapa? Ayat itu ditafsirkan dengan hadis, karena hadis memang datang untuk apa? Untuk menjelaskan apa-apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita jelaskan, kita sebutkan sebelumnya, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Rasulullah az-dzikr, yaitu Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka. Tugas Nabi SAW adalah menjelaskan ayat-ayat, menjelaskan keinginan Allah Ta'ala, dan agar mereka itu memikirkan. Baik, ayat datangnya seperti ini, kemudian Rasul menjelaskan keadaan yang berbahaya seperti itu, maka wajib bagi kita untuk memikirkan, berarti apa yang diinginkan dari ayat ini. Yang diinginkan ternyata bukan diam terhadap kemungkaran, bahkan apa? Hadis mengingatkan kalau diam dari kemungkaran justru datang hukuman. Lalu bagaimana penjelasannya? Maka disinilah orang-orang disuruh berpikir untuk apa? Untuk memahaminya. Maka
ayat ini penjelasannya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu ayat ini memiliki beberapa faedah. Dan tentunya faedahnya banyak, tapi di antaranya adalah yang beliau sebutkan. Di antaranya adalah alaikum anfusakum, yaitu urus diri kalian sendiri, yaitu manakala masyarakat itu sudah rusak, jangan kalian ikut rusak. Manakala para masyarakat itu sudah larut di dalam kebatilan, jangan kalian ikut larut. Tapi kalian, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya selamatkan diri kalian. Hendaknya kalian penuhi diri kalian dengan ilmu dan amal. Inilah jalan keselamatan. Memenuhi diri dengan apa? Dengan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu itu. Agar apa? Agar selamat dari kesalahan-kesalahan yang ada. Ini makna alaikum anfusakum. Tayyib. Dan berarti kalau kondisi masyarakat sudah rusak seperti itu, sampai apa? Sampai mereka sudah larut seperti itu. Dan ini ada beberapa penjelasan, tapi kita tunda dulu. Kita lanjutkan dulu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat apabila kalian telah mengikuti petunjuk. Kata Syekhul Islam, termasuk petunjuk yang terbesar di dalam Al-Quran wa Sunnah adalah apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk petunjuk Allah. Maka jika kalian telah mengikuti petunjuk, di antaranya adalah apa? Kalian telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-A'raf tadi itu. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Manakala orang-orang yang diberi peringatan itu meninggalkan peringatan yang telah diberikan, maka apa? Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kebatilan tadi, melarang dari kejelekan. Ini menunjukkan kalau kita sudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian datang azab, itu tidak akan membahayakan kita. Yang membahayakan itu siksaan tadi akan membahayakan orang-orang yang durhaka itu. Sementara kita telah menjalankan tugas kita. Maka termasuk ihtidak, mengikuti petunjuk adalah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar yang terbesar adalah masalah la ilaha illallah. Kenapa? Al-ma'ruf yang paling besar adalah tauhidullah. Kemungkaran yang paling besar adalah apa? Adalah asyirik. Maka manakala kita telah menegakkan la ilaha illallah, berarti kita ini telah apa? Masuk di dalamnya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang terbesar, mengajak manusia kepada tauhid yang benar dan melarang mereka dari kesyirikan. Jadi justru asas dari syariat para rasul adalah amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Maka tidak ada satupun rasul yang diam terhadap kemungkaran. Tidak ada satu nabi pun yang mendiamkan kebatilan. Bahkan mereka itu datang untuk apa? Untuk memperbaiki umat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Madarijus Salikin. Para rasul itu datang untuk apa? Untuk berlawanan dengan umat. Kenapa rasul dan nabi datang? Yaitu untuk memperbaiki umat ketika umat itu sedang di dalam kebodohan dan kesesatannya. Rasul datang bukan untuk larut mengikuti mereka, tapi justru berhadapan dengan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah apa? Musuh rasul. Justru yang ikut para rasul adalah orang-orang yang sedikit. Maka ini menunjukkan bahwasanya makna yang benar mengikuti petunjuk adalah apa? Yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Inilah jalan para rasul. Mereka datang untuk memberikan peringatan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fabihudahu muqtadih. Dengan jalan mereka, dengan petunjuk para rasul itulah hendaknya engkau meneladani. Sementara jalan rasul telah kita ketahui tentang kisah nabi ini, nabi itu, rasul ini, rasul itu, semuanya mereka tegak di atas amar ma'ruf nahi mungkar, tidak diam terhadap kemungkaran. Maka ayat ini tadi maksudnya adalah apa? Kalau kalian sudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mereka tetap juga durhaka, maka itu tidak membahayakan kalian. Kalau ada hukuman dari Allah, kalian akan selamat. Tayyib. Ini untuk penafsiran yang pertama, bahwasanya ayat ini berlaku di seluruh zaman, di seluruh masa. Setiap kali ada kemungkaran, jangan kita ikut kemungkaran itu. Bahkan selamatkan diri kita dengan ilmu dan amal, kemudian kita tegakkan nasihat-nasihat kepada umat. Ini pendapat pertama dan ini pendapat yang sangat kuat. Bahwasanya apa? Ayat ini berlaku di seluruh waktu. Pendapat yang lain dari pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya ayat ini belum datang waktunya. Ayat ini berlaku nanti ketika betul-betul kaum muslimin di puncak penindasan dari orang-orang yang zalim, sampai bahkan orang membicarakan kebatilan dan mengajak kepada kebenaran pun dilarang. Betul-betul mereka tidak mampu lagi berbicara, baru ayat ini berlaku. Kenapa? Karena
ayat ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil di dalam Sahihul Musnad. Dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata natrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar?" Wahai Rasulullah, kapan kami meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Rasulullah mengatakan, "Idza kanatil imaratu fi ruzalatikum." Apabila kepemimpinan itu sudah dipegang oleh orang-orang yang hina di kalangan kalian, wal ilmu fi fusaqikum, dan ilmu dipegang oleh orang-orang jahat di antara kalian, yaitu betul-betul manusia dari kalangan ulamanya sendiri, justru itu adalah pemegang ilmunya dari kalangan ulama, justru mereka orang yang paling jahat dan mereka itu menentang isi ilmunya itu. Sementara pemegang kekuasaan justru orang yang paling hina dan paling jahat. Sehingga wa ra'aytum umuran la yadalakum bih, kalian melihat perkara-perkara yang kalian tidak mampu lagi untuk mengingkarinya. Fahina idzin alaikum bi anfusikum, maka ketika itulah kalian mengurus diri kalian sendiri. Yaitu betul-betul muslimin tidak lagi mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bicara saja sudah dilarang. Maka ketika itulah kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya yaitu yang bersifat zahir. Adapun hati jelas wajib untuk terus mengingkari. Baik, makanya hadis ini dan ayat ini tadi dia juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amr bin al-As, dan juga datang dengan sanad yang lain yang sahih dari Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abdullah bin Amr," mengatakan kaifa bika idza marajan nas umurahum wa ikhtalatat uhudahum. Wahai Abdullah bin Amr, bagaimana, apa yang akan engkau lakukan apabila mereka orang-orang itu sudah kacau balau urusan mereka dan perjanjian-perjanjian mereka juga sudah rusak? Apa yang akan engkau lakukan? Maka Abdullah bin Amr mengatakan, "Madza ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang Anda perintahkan untuk kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Alaika bi khassati nafsika wa da'ankal awam." Urus dirimu sendiri dan tinggalkan orang-orang awam tadi. Yaitu ketika urusan sudah kacau balau dan orang tidak lagi memberikan izin bagi kita untuk memberikan nasihat-nasihat dan sebagainya. Maka ketika itulah baru kita mengurus diri kita sendiri dan tinggalkan saja orang-orang awam tadi. Jadi ayat ini tadi menurut penafsiran yang kedua ini belum berlaku sekarang, tapi berlaku ketika kondisi sudah sangat parah. Orang sekedar melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan pun dilarang. Ketika itu baru kita urus diri kita sendiri di dalam rumah kita. Baik. Jadi terserah kita ikut penafsiran yang pertama ataukah kedua. Ayat ini sama-sama betul-betul tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Abu Bakar mengatakan pemahaman kalian salah ketika menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk kalian sekarang ini diam. Apalagi di zaman Abu Bakar, di zaman keemasan, tidak layak orang-orang itu kalau melihat kemungkaran dia diam. Pemerintah sangat mendukung kebaikan dan pemerintah juga membantu untuk untuk menentang kebatilan. Maka hendaknya rakyat juga saling menyampaikan nasihat, saling menyampaikan pengajaran, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.